Halo, kembali lagi di Infinity Math. Jadi di video kali ini saya coba untuk menjelaskan soal terkait dengan keliling bangun datar gabungan yang sudah kita pelajari di les kemarin. Namun supaya kalian jangan lupa tentang bagaimana caranya ketika kalian kembali mereview atau melihat kembali catatan kalian ini dapat dari mana, misalnya seperti itu, maka bisa tonton video ini agar pemahaman kalian jangan sampai hilang. Untuk menyelesaikan soal-soal tentang keliling bangun datar gabungan, maka yang harus kalian ketahui adalah apa keliling itu sendiri. Nah, misalnya saya mengambil contoh dari keliling bangun datar ini. Misalnya ketika kalian ingin memulai dari titik A, maka yang dimaksud dengan keliling adalah kalian dari titik A ini kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, dan kemudian ke titik D, dan kembali ke A lagi. Nah, itu dinamakan sebagai keliling. Atau dengan kata lain, misalnya kalau diibaratkan sebagai lintasan lari, maka kalian mengukur seberapa jauh jaraknya yang kalian tempuh melalui tepi dari lapangan ini. Nah, pada soal-soal yang kemarin kan bangun datar gabungan dan diantaranya ada bagian-bagian lingkaran. Nah, karena kita sedang membicarakan tentang lingkaran, maka yang kalian harus ketahui yaitu pi. Ya. Pi ada dua, yaitu yang pertama 22/7. Nah, 22 pi yang 22/7 ini digunakan untuk kelipatan 7, sedangkan pi yang kedua adalah 3,14. Nah, pi yang 3,14 ini digunakan untuk selain kelipatan 7. Nah, selanjutnya ini juga harus kalian ingat ya. Nah, yang pertama adalah keliling seperempat lingkaran. Nah, itu menggunakan rumus ini. Kemudian keliling setengah lingkaran, kemudian keliling 3/4 lingkaran, dan keliling lingkaran yang utuh. Nah, namun di sini ada simbol R. Nah, R ini adalah jari-jari ya. Saya tuliskan di sini, R itu adalah jari-jari. Kemudian nanti bisa juga kalian menemui simbol D. Nah, D ini adalah diameter. Nah, apa hubungan antara jari-jari dan diameter? Nah, diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari. Atau biasanya kita kenal sebagai 2R. Karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, maka jari-jari juga kita bisa tuliskan sebagai diameter dibagi dengan 2. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Nah, untuk menyelesaikan soal tentang keliling, maka kita harus menerapkan pengertian tentang keliling yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk ini saya mencoba untuk menyelesaikannya dengan dua cara. Misalnya di sini saya menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama, nah, misalnya saya menghitung kelilingnya dengan memulai dari titik A. Nah, ketika saya mulai dari titik A, maka saya akan ke B. Oke ya. Nah, kemudian ke C, kemudian ke D, dan ke A lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang diketahui apa informasi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini? Nah, yang pertama adalah angka 100 cm ini. Nah, angka 100 cm ini sama dengan diameter dari setengah lingkaran ini. Misalnya dari setengah lingkaran 1 ini ya. Jadi ini saya namakan 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Oke. Nah, berarti kita bisa tuliskan D sama dengan 100 cm. Nah, kita pakai hal yang sudah kita temukan tadi ya. Karena D itu sama dengan 100 cm, maka R ini sama dengan 100 dibagi 2, atau R sama dengan 50 cm. Nah, kemudian kita lihat. Nah, pada bangun datar yang pertama ini adalah setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran berdiameter 100 atau dengan jari-jari 50. Maka untuk mencari panjang AB, nah AB ini kan bentuknya busur lingkaran. Nah, busur lingkaran bisa saya tuliskan seperti ini. Busur lingkaran B.
Nah, busur lingkaran AB ini adalah setengah lingkaran. Nah, kita lihat rumus yang di sini. Nah, kelilingnya itu bisa kita cari dengan pi dikalikan dengan R. Nah, nilai pi apa yang harus kita gunakan? Nah, nilai pi yang 3,14. Kenapa? Karena 50 ini bukan kelipatan 7. Berarti kita gunakan seperti ini. 3,14 dikalikan dengan 50. Nah, untuk mencari 3,14 dikalikan 50, kita bisa gunakan perkalian bersusun ya. Dengan cara seperti ini, 3,14 dikalikan dengan 50. Nah, kita kalikan 0 dengan semua yang di atas, berarti dia menjadi 0, 0, dan 0. Kemudian 5 dikalikan dengan semua yang di atas, berarti 5 dikalikan 4, 20. Tulis 0 ingat 2. 5 kalikan 1, 5 tambah 2, 7. Dan 5 kalikan 3, 15. Nah, seperti ini kemudian kita jumlahkan. 0, 0, 7, 5, 1. Nah, karena tadi ada dua angka di belakang koma, maka kita harus letakkan koma, dua angka di belakang koma juga, dan dimulai dari yang belakang. Berarti 1, 2. Nah, di sini. Nah, 157 ini bisa kita tuliskan sebagai 157. Nah, ini kita coret. Kenapa? Karena yang bilangan yang berada di belakang koma itu adalah 0. Nah, berarti ini bisa saya tuliskan sebagai 157 cm. Nah, ini adalah panjang dari A ke B saja. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa panjang AB ini sama dengan panjang BC, panjang CD, dan panjang DA. Maka dengan kita mengalihkan panjang busur AB ini dengan 4, nah itu hasilnya akan sama dengan keliling bangun datar ini. Berarti keliling sama dengan 157 dikalikan 4. Nah, kita tinggal kalikan pakai perkalian bersusun lagi. Nah, saya coba di sini. Berarti 157 dikalikan 4. 4 kali 7, 28. Kemudian 4 kali 5, 20. Tambah 2, 22. Tulis 2 ingat 2. 4 kali 4 tambah 2. 6. Berarti kelilingnya adalah 628 cm. Nah, cara ini yang kemarin digunakan pada kelas Sabtu itu, ya, digunakan oleh salah satu teman kita di kelas. Nah, itu dia mendapatkan salah satunya AB itu, panjang busur AB, kemudian dijumlahkan sebanyak 4 kali. Nah, itu sama saja dengan kita kalikan 4. Nah, cara itu yang dipakai oleh salah satu teman kalian. Nah, kemudian cara yang kedua, nah, andaikan saya gabungkan ya panjang AB dengan panjang BC. Ya. Nah, kalau saya gabungkan panjangnya, nah, 1 dan 2 ini berarti sama dengan satu lingkaran yang utuh. Nah, berarti ketika saya gabungkan semuanya, nah, setiap dua setengah lingkaran kan satu lingkaran utuh. Nah, berarti kalau saya gabungkan 4 setengah lingkaran itu sama saja dengan saya sedang menghitung keliling dari 2 lingkaran yang utuh. Nah, berarti kita bisa langsung cari ya dengan cara seperti itu, dengan pengertian seperti itu. Berarti keliling itu kan sama dengan 2 lingkaran ya. Nah, karena keliling sama dengan 2 lingkaran, berarti kita lihat di sini yang rumus lingkaran yang utuh. Berarti 2 kita harus kalikan dengan, nah, ini lingkaran yang utuhnya berarti 2 dikalikan pi dikalikan dengan R. Nah, yang berwarna kuning ini adalah rumus dari lingkaran yang utuh tadi. Nah, sedangkan 2 ini adalah 2 kalinya lingkaran. Nah, berarti ini 2 dikalikan, nah coba kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Nah, ini berarti 2 dikalikan, nah pi-nya kan tetap sama ya. Tetap sama yaitu 3,14 dikalikan dengan R. R-nya 50. Oke, berarti nah
Di sini 2 dikalikan dengan, nah kita lihat di sini. Coba saya kasih tanda. Nah, kita lihat di sini. Nah, 3,14 dikalikan 50. Nah, ini kan hasilnya sudah kita cari tadi, berarti kita tidak perlu cari lagi ya. Ini sama dengan 2 dikalikan dengan 157 ya. Nah, ya, kemudian ini berarti 2 dikalikan 2, ini kan 4. 4 dikalikan 157. Nah, ini itu sama dengan yang sudah sama seperti yang kita cari di awal tadi, yang ini ya. Nah, berarti hasilnya sama saja, yaitu 628 cm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kembali. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus benar-benar mencermati apa yang diketahui dari soalnya. Nah, bisa saja kita mulai dengan cara menuliskan apa saja yang diketahui. Nah, karena ini berhubungan dengan lingkaran, maka tentu saja kita harus mencari informasi tentang jari-jarinya atau diameternya. Nah, angka apa saja yang ada di sini? Nah, kita lihat di sini ada angka 200. Ya, 200 meter. Apa itu 200 meter? Nah, 200 meter ini tentu saja berdasarkan soalnya, maka 200 meter ini adalah panjang dari A ke B. Nah, A ke B ini adalah sebuah busur lingkaran. Nah, misalnya saya namain ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini adalah 5. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kan sama semua ukurannya ya, berarti kita bisa pakai cara kita bekerja yang tadi ya. Kita lihat di sini panjang AB ini yang garis lurus, bukan yang melengkung ya. Nah, melengkung berarti itu sama dengan busur AB atau setengah dari keliling lingkaran. Nah, kita lihat ini AB ini kan 200 meter, nah, itu sama dengan diameter dari lingkaran, tengah lingkaran yang nomor 1. Berarti kita bisa tulis D 200 meter. Nah, karena diameternya 200, maka R-nya pasti adalah 200 dibagi 2 atau R-nya sama dengan 100 meter. Nah, kemudian ketika kita ingin menghitung keliling ini, untuk menyelesaikan itu supaya jangan lupa, kita sebaiknya tuliskan saja ya. Nah, tuliskan di sini berarti keliling itu, nah, berarti kita tuliskan seperti ini. Panjang AB ditambah panjang BC, kemudian ditambah panjang CF, kemudian ditambah panjang FE, kemudian ditambah panjang ED, kemudian ditambah panjang AD. Oke. Nah, kita lihat bahwa sama seperti yang tadi, ada beberapa ukuran yang sama persis. Nah, coba kita tandai dulu. Nah, ukuran yang sama persis itu apa saja? Kita lihat AB. A ke B, ini kan pasti sama dengan B ke C. Sip. Kemudian sama juga dengan E ke F, atau F ke E, maaf. F ke E. Kemudian sama juga dengan panjang E ke D. Sip, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sama panjangnya juga, yaitu panjang C ke F dan A ke D. Oke, C ke F dan A ke D. Nah, kemudian kita lihat di sini, AD ini dengan CF kan sama panjang, yaitu sama-sama 25 meter. Nah, berarti sudah pasti ini kita bisa tidak lakukan perhitungan khusus. Nah, yang perlu kita lakukan perhitungan khusus yaitu yang berwarna kuning ini. Misalnya saya ingin mencari panjang busur AB. Panjang busur AB. Oke. Nah, panjang busur AB ini adalah setengah lingkaran. Berarti kita harus pakai rumus yang setengah lingkaran di sini. Oke. Nah, berarti kita pakai rumus Pi dikalikan. Oke.
Nah, kita lihat bahwa R yang kita sudah peroleh tadi ini adalah 100 meter. Nah, 100 meter ini kan bukan kelipatan dari 7 ya. Nah, berarti pi yang kita pakai adalah 3,14. Tinggal kita kalikan dengan R-nya 100. Maka, kalau begini kita tidak perlu menggunakan perkalian bersusun. Nah, kita lihat ada 2 angka di sini. Kemudian ini dikalikan dengan 100, maka kita akan melakukan pemindahan koma 2 kali ke ya. Berarti 1, 2. Nah, komanya yang terakhir akan berada di sini, maka ini menjadi 304. Oke? Nah, berarti panjang AB ini adalah 314 meter. Nah, ketika panjang AB-nya 314 meter, maka secara otomatis panjang BC, FE, dan ED akan sama. Oke. Nah, ini berarti kita tuliskan seperti ini. Nah, ditambah dengan FE saya tuliskan di sini 314 dan ED dituliskan 314. Nah, oke. Nah, di sini kan sengaja saya kosongkan ya. Nah, ini kan untuk si CF. Nah, panjang CF ini tinggal saya taruh 25 dan ini saya tinggal taruh 25 untuk si AD yang ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan ada 4 ya. Nah, berarti bisa saya tuliskan 4 kita kalikan dengan 314. Ini. Kemudian baru ditambah dengan 25 tambah 25 berarti ditambah dengan 5. Nah, berarti kita bisa kalikan di sini berarti 314 tinggal dikalikan dengan 4 berarti 4 kali 4 6, ingat 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5, 4 kali 3 berarti 12. Nah, berarti tinggal 1256 kita tinggal tambah dengan 50. Ya, berarti ini jawabannya adalah 1306 meter. Oke, kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup mudah. Nah, misalnya kalau kalian punya cara-cara yang lain, selama kalian menghitung tepi dari bangun datar ini ya, saya rasa jawabannya akan sama. Jadi tidak masalah walaupun caranya berbeda, selama kalian menggunakan prinsip atau konsep atau pengertian dari keliling itu sendiri, pasti hasilnya akan sama. Yang penting perhitungan kalian harus benar, yaitu. Nah, itu misalnya untuk cara yang pertama. Misalnya kalian bilang begini, ini kan setengah lingkaran. Berarti 1 ditambah 2 kan jadi 1 lingkaran. Kenapa? Karena diameternya sama. Bisa. Oke. Kemudian berarti 3 ditambah 4. Ya, berarti ada keliling lingkaran yang lain yang sama ukurannya dengan keliling lingkaran 1 dan 2. Nah, berarti 1 digabungkan dengan 2, digabungkan dengan 3, digabungkan dengan 3, digabungkan dengan 4, berarti menjadi 2 lingkaran yang utuh. Boleh. Nah, berarti untuk cara yang lain misalnya, nah berarti keliling itu sama dengan 2 lingkaran. Nah, nanti kan tinggal ditambah, sisanya kan tinggal si CF dan si AD. Berarti tinggal ditambah dengan CF ditambah dengan AD. Ya. Nah, berarti kita tinggal selesaikan. Nah, tapi kita harus gunakan rumus yang berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau tadi kan kita pakai setengah lingkaran. Nah, tapi ini kita pakai 2 lingkaran. Nah, tinggal 2 kita kalikan dengan, nah kita lihat di sini. Kalau keliling yang utuh, berarti formula yang kita gunakan adalah 2 dikalikan pi dikalikan. Jadi 2 dikalikan pi dikalikan dengan R. Baru nanti kita akan tambahkan dengan panjang CF dan panjang si AD. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah kita harus mencari yang ini dulu. Oke.
Nah, berarti kita cari secara terpisah dulu ya. Berarti kita coba cari 2 dikalikan Pi dikalikan R, yang mana R-nya berarti sama dengan yang tadi ya. Berarti 2 dikalikan dengan Pi-nya pasti pakai 3,14 karena 100 bukan kelipatan 7 dan kita kalikan dengan 100. Nah, ini tadi kan sudah kita cari. Nah, berarti ini sisa 2 dikalikan. Nah, 3,14 dikalikan 100 kan tadi adalah 314. Nah, tinggal 2 dikalikan 314 berarti sama dengan 628. Nah, berarti si berwarna kuning ini adalah 628. Berarti kita bisa tulis begini. 2 dikalikan 628. Nah, baru hasilnya nanti kita jumlahkan dengan CF. Ditambah si AD kan 20. Nah, kita tinggal jumlahkan lagi. Nah, berarti 2 dikalikan 628 bisa kita cari menggunakan kalian susun ya. Berarti 2 dikalikan 628. Seperti ini kita kalikan. 2 dikalikan 8, 16, ingat 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian 2 dikalikan 6 adalah 12. Nah, jadi yang ini hasilnya adalah 1256, tinggal kita jumlahkan dengan 50. Nah, kalau kita jumlahkan dengan 50, maka hasilnya akan sama dengan 1306 meter. Nah, ketika kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh yang pertama ini, nah berarti hasilnya sama. Begitu. Tergantung kita mau hitung dari mana, selama kita pakai prinsip keliling lingkaran pasti hasilnya akan sama ya. Seperti itu untuk jawaban yang nomor. Nah, sekarang kita pindah ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Nah, untuk soal ini berarti kita lihat yang berwarna hijau ini adalah 3/4 lingkaran. Oke, 3/4 lingkaran. Maka untuk mencari kelilingnya, nah kita misalnya mulai dari titik A ini ya. Berarti kita tuliskan di sini keliling. Nah, sama dengan pasti A ke E dulu. Kita tuliskan AE. Kemudian ditambah dengan busur ED ini. E ke D yang melengkung ini. Nah, E ke D yang melengkung ini sama dengan 3/4 lingkaran. Berarti nanti kita pakai rumusnya ya. Nah, berarti kita tulis E ke D. Kemudian pasti dari D kita ke B, berarti kita tulis DB, BA. Dari B ke A. Oke. Nah, panjang dari E ke D yang garis putus-putus ini, nah ini tidak masuk dalam perhitungan. Karena apa? Ya, karena kita hanya melewati tepinya. Jadi yang kita hitung adalah 3/4 lingkaran. Nah, ketika kita akan mencari 3/4 lingkaran, pasti kita harus mengetahui berapa atau kira-kira ada tidak informasi tentang jari-jari atau ada tidak informasi tentang diameter. Nah, kita lihat dari soal ini. Nah, EC ini kan jari-jari. Oke. Ini R, berarti ini juga R. Nah, jari-jari di setiap lingkaran pasti sama panjangnya. Ya, itu adalah definisi dari lingkaran. Nah, sekarang kita bagaimana cara mencari R? Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Nah, R ini kan sama dengan panjang dari E ke C. Nah, kita harus memanfaatkan semua informasi yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini, panjang B ke D. Nah, kita lihat panjang B ke D, atau saya tuliskan sebagai BD. Nah, ini kan sama dengan panjang A ke E ditambah dengan panjang E ke C. Kita lihat bahwa panjang ke B ke D ini kan 70 cm. Gitu. Nah, ini akan sama dengan, panjang A ke E kan 42 ditambah dengan panjang EC. Nah, kita lihat di sini, maka EC ini kan sama dengan 70 dikurangi 42. Atau 42 ditambah berapa sehingga hasilnya 70. Nah, berarti kita sudah
peroleh informasi bahwa EC ini sama dengan 28. Nah, kita letakkan di sini 28. Oke. Nah, sekarang karena informasinya kita sudah dapat, untuk mencari keliling ini yang kita tidak tahu hanya ED ya. ED dan AB. Nah, ED yang kita pakai perhitungan khusus, sedangkan panjang AB ini atau panjang BA ya. Panjang BA yang ini tidak perlu kita pakai perhitungan. Karena apa? Nah, EC dan CD ini kan sama-sama jari-jari. Nah, berarti panjang CD juga 28. Nah, karena panjang CD 28, maka ini juga pasti 28. Nah, dia bentuknya adalah persegi panjang. Berarti ya itu tidak perlu mencarinya. Nah, hanya kita memanfaatkan informasi yang ada pada soal. Nah, sekarang kita cari secara khusus panjang. Saya tuliskan di sini. Panjang ED ya. Panjang ED kan sama dengan 3/4 lingkaran yang tadi ya. Berarti kita pakai rumus ini. Oke. Nah, berarti ED ini kan sama dengan 3/2 dikalikan Pi dikalikan dengan R. Nah, Pi yang mana yang harus kita gunakan? Nah, berarti kita lihat jari-jarinya. Nah, jari-jarinya kelipatan 7 atau bukan. Nah, jari-jarinya ini adalah kelipatan 7. Berarti kita pakai Pi 22/7. Nah, kita seperti ini ya. Berarti 3/2 dikalikan 22/7 dikalikan dengan 28 jari-jarinya. Nah, kita bisa memanfaatkan bagaimana menyederhanakan pecahan. Kita lihat di sini, 2 kita bisa sederhanakan dengan 22 dan 7 bisa kita sederhanakan dengan 28. Untuk 2 dan 22 kita sama-sama bagi 2. Untuk 7 dan 28 sama-sama kita bagi dengan 7. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan saja. Nah, berarti ini menjadi 3 per 2 bagi 2 1 ya. Dikalikan dengan 22 bagi 2 berarti 11. 7 bagi 7 1 juga. Dikalikan dengan 28 bagi 7 berarti 4. Nah, berarti ini kan sama saja artinya dengan 3. Karena 3 bagi 1 3 dikalikan 11 dikalikan dengan 4. Seperti itu. Nah, berarti 3 dikalikan 11 itu kan hasilnya adalah 33 ya. Nah, berarti ini sama dengan 33 dikalikan 4. Nah, kalau kalian susah maka ya bolehlah kita menggunakan perkalian bersusun. Jadi 33 dikalikan 4 saya tuliskan di sini. 4 kalikan 3 12 ingat 1. 4 kali 3 12 ingat 1 lagi ditambah 1 berarti 13. Nah, berarti ini adalah 132. Jangan lupa satuannya adalah sentimeter. Oke? Nah, di sini berarti panjang ED 132. Nah, kita tinggal masukkan informasi yang sudah kita tahu tadi ya. Oke, berarti kita lihat di sini AE yang mana? A ke E ini tadi adalah 42. Tinggal kita tambah dengan ED. ED tadi baru saja kita temukan yaitu 132. Tinggal ditambah DB. DB berarti 70. Oke, tinggal ditambah dengan BA. BA berarti 28. Oke, ya. Nah, untuk menjumlahkan ini berarti ya bisa kita jumlahkan satu-satu atau kita bisa siasati dengan memilih angka yang paling mudah kita jumlahkan. Ya, berarti coba kita 42 dengan 70 ya. 42 dengan 70 berarti ini adalah 112. Nah, terus kemudian 132 dengan 28 ini berarti adalah 160. 160. Nah, kita tinggal jumlahkan saja berarti dia menjadi 272. Nah, berarti ini satuannya sentimeter. Ini adalah keliling dari bangun datar di
Oke, ya itu saya rasa cukup mudah. Kita tinggal perlu strategi atau bagaimana cara kita memanfaatkan informasi yang ada pada soal. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini, maka kita perlu perhatikan bangun datar apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat di sini, ada tanda seperti garis 2 ini. Nah, kalau tanda seperti ini menunjukkan bahwa panjang ini dan ini sama, dan ini sama, karena semuanya ada lambangnya, maka semuanya sama. Nah, karena semuanya sama, sudah pasti ini merupakan persegi dengan panjang sisi 14 cm, sama dengan panjang ED. Oke, berarti ini juga 14. Nah, kita lihat si merah ini juga mengikuti sama yang dengan di sini, berarti ini juga pasti sama. 14, ini juga 14. Ini juga sudah diletakkan, berarti ini juga pasti 14. Dan ini juga pasti 14. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita coba menentukan dari mana kita mulai ya, untuk menghitung kelilingnya. Nah, untuk menghitung keliling bangun datar ini, maka kita tentukan kita mau mulai dari titik mana. Misalnya saya mulai dari titik yang G ya. Nah, kita coba hitung. Oke, berarti kita tuliskan seperti ini. Keliling. Nah, kalau kita mulai dari titik G, maka kita harus ke F dulu. Maka saya tuliskan sebagai GF. Nah, GF ini yang agak berbeda dengan sisi-sisi yang lain ya. Nah, GF ini berbentuk seperti seperempat lingkaran. Nah, maka kita pakai rumus yang ini. Oke? Nah, itu nanti kita hitung secara terpisah. Kemudian kalau kita sudah ke F, berarti kita ke E. Maka saya tuliskan dengan FE. Nah, setelah kita ke E, kita ke D. Saya tuliskan dengan ED. Kemudian kita ke C, saya tuliskan dengan DC. Kemudian kita ke B, berarti saya tuliskan dengan CB. Kemudian kita ke A, berarti saya tuliskan dengan BA. Dan kita ke G, berarti saya tuliskan sebagai AG. Yang lain kan ada ukurannya. Nah, kita tinggal cari panjang GF secara terpisah. Kita lihat, kita tuliskan sebagai panjang busur GF. Ya. Nah, berarti karena kita pakai bentuknya seperempat lingkaran, kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti kita tuliskan sebagai setengah dikalikan dengan Pi dikalikan dengan R. Nah, kita lihat bahwa berapakah nilai Pi yang harus kita pakai. Nah, itu bergantung dari jari-jarinya. Nah, jari-jari dari seperempat lingkaran yang tadi adalah FC dan GC. Nah, ini kan sudah kita cari tadi melalui hubungannya dengan panjang ED. Nah, kita lihat bahwa jari-jarinya adalah 14. Karena jari-jarinya 14, maka Pi yang kita gunakan pasti adalah 22/7. Nah, 14 adalah kelipatan 7, maka kita tinggal masukkan nilainya. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan dengan 22/7, kemudian dikalikan dengan 14. Nah, kita lakukan penyederhanaan, caranya sama seperti tadi. Berarti ini dan ini, dan ini dan ini. Nah, berarti yang 2 dan 22 ini kita sama-sama bagi 2. Sedangkan 14 dengan 7 kita sama-sama bagi 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi 1/1. Nah, karena 2 bagi 1, 1. Nah, ini kita tuliskan saja seperti ini supaya kalian jangan bingung. Kemudian ini 22 bagi 2 berarti 11. Dibagi 7 bagi 7 hasilnya 1. Kemudian dikalikan dengan 14 bagi 7, 2. Nah, ini kan 1/1 kan 1. 11/1, 11. Kalikan 2 berarti ya tinggal 1 dikalikan 11 kalikan 2. Berarti ini adalah 22. Lihat satuannya cm. Nah, GF kita sudah taruh. Kita sudah peroleh. Berarti kita taruh di sini 22 cm. Nah, tambah dengan, nah kita lihat di sini. Panjang FE dan sisanya selain GF tadi adalah 14. Nah, berarti kita bisa lihat di sini tanpa menulis terlalu banyak. Kita lihat dari sini sampai ke sini, ini kan sama dengan 14.
Nah, kita bisa gunakan cara seperti ini. Nanti hasilnya 22 cm ini ditambah dengan 14 kali berapa banyak gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikalikan dengan seperti itu, berarti ini adalah 22 cm ditambah dengan 6 kali 14, ini kan hasilnya adalah 84. Nah, tinggal kita jumlahkan 22 dengan 84 berarti 106 ya. 106 cm. Oke. Nah, itu caranya. Oke, itu adalah pembahasan kita untuk soal yang terakhir. Nah, saya rasa dalam beberapa soal tersebut yang sudah kita bahas memang agak sedikit sulit, namun bukan berarti tidak mungkin untuk bisa kalian kerjakan. Yang penting kalian harus tahu tentang konsep keliling suatu bangun datar dan keliling lingkaran, karena ini merupakan keliling bangun datar gabungan dengan lingkaran. Nah, harus gunakan rumus yang sesuai dengan bagian lingkaran yang ada pada soal. Misalnya kalau seperempat lingkaran ya kalian harus pakai seperempat lingkaran, kemudian setengah ya pakai setengah, dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi yang membantu dari soal, kalian coba gunakan untuk mencari apa yang tidak kalian temukan dalam soal supaya kalian bisa menyelesaikan soal. Oke, baik, mungkin itu sekian dari saya. Saya mohon maaf sekali ketika saya menjelaskannya mungkin terlalu cepat atau ada yang tidak dipahami. Nah, mungkin ketika selesai kalian menonton video ini bisa saja kalian menanyakan kembali apa yang kurang jelas. Nah, andaikan ada kesalahan perhitungan juga saya mohon maaf. Yang penting kalian tetap semangat belajar. Matematika itu tidak sulit dan selalu aktif bertanya dan selalu ingin tahu apa yang tidak kamu tahu. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.